Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Nun. Pulau badhe tanglet masalah pendidikan. Ten mriki pendidikan kan gonta hampir tiap 5 tahun ataupun 3 tahun sekali niki. Napa kurikulumnya kan berganti-ganti terus. Terus ten mriku kok opo sih kok gonta ganti terus. Niku sing terjadi kesalahan niku sing damel kurikulum, napa sing jalanaken kurikulum, napa siswane sing salah. Suwun Cak Nun. Jadi itu bukan soal pendidikan. Pendidikan itu hanya mendapat akibat dari kesalahan yang lebih mendasar. Nyun sewu saya jelasin singkat. Karena negara kita ini tidak jelas struktur dasarnya. Ini Mas ya. Struktur dasar piye? Singkat aja. Di rumah tangga Pak, di keluarga sampean kan ada kepala keluarga sapa biasanya? Bapak, kepala rumah tangga, ibu. Beda tak fungsinya? Beda. Jadi bapak menyerahkan ke ibu sejumlah urusan rumah tangga, soal pawon, mungkin soal listrik juga, mungkin soal air itu diurusi oleh bagian rumah tangga. Nah, urusan golek pangan, urusan sosial segala macam oleh kepala keluarga. Nah, di Indonesia ini belum ada pemilahan antara negara dan pemerintah. Negara itu keluarga, pemerintah itu rumah tangga, ngerti tidak? Ya. Nah, nek pemerintah itu rumah tangga, saya tanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu urusan rumah tangga apa urusan keluarga? Dia staf rumah tangga apa keluarga? Mendiknas itu rumah tangga. Yang lembaga keluarga apa kalau di Indonesia? Lembaga negara. Yang lembaga negara. Dan misalnya Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, KPK, itu lembaga negara. Bukan lembaga pemerintah. Kepolisian itu lembaga negara. TNI itu lembaga negara. Bukan lembaga pemerintah. Jadi tidak ada kewajiban TNI taat kepada presiden. Tidak ada kewajiban Polri untuk patuh kepada presiden. Yang justru dijaga adalah presiden, yang justru diawasi adalah presiden. Karena presiden itu kita bayar untuk ngurusi rumah tangga. Dan menteri Dignas hanya stafnya presiden. Nah, di dalam tata negara, pemerintah itu tidak punya hak untuk membuat policy. Dan di perusahaan, rumah tangga itu kan direksi. Ya, direksi. Dia hanya menjalankan policy. Yang menjalankan policy, yang bikin policy dasar adalah komisaris. Kalau mau cobain dulu, yang bikin ngene lho rek itu Hayam Wuruk, kepala negara. Sing melaksanakan Gajah Mada, Perdana Menteri. Nah, seharusnya Dignas itu tidak punya hak untuk menentukan policy kurikulum. Dia boleh mengusulkan, tapi kepada lembaga negara. Lembaga negara meloloskan misalnya, ya. Kalau Mendiknas yang baru mau usul lagi, usul sih. Ojo langsung kon bertindak, karena dia tidak punya hak untuk bertindak. Dia harus atas legitimasi dari lembaga negara. Tapi di Indonesia kan beda negara karo pemerintah. Jadi akhirnya anggar menteri gawe kurikulumnya. Sana gak oleh. Maka yang harus kita benahi bukan pendidikan, yang harus kita benahi adalah ketatanegaraan. Tapi ki gak ono wong sing ngomong ngono iku sak Indonesia. Aku tok ki jenan. Ya apa? Polisi itu bukan anak buahnya Jokowi. Dan jangan bela Jokowi. Nyuwun sewu loh Pak, nyuwun sewu ya. Karena polisi itu hambanya rakyat, melindungi rakyat dalam konteks negara, bukan dalam konteks pemerintah. Gitu loh. Tapi gak ngerti wong Indonesia ini gak ngerti. Mulane wis tak rusak terus wis, tak jamin. Ya, itu cuma salah satu akibat Mas kurikulum itu. Cuma salah satu akibat. Seharusnya kalau Mendiknas A sudah bikin
bagus, negara menilai. Oh iki wis apik, wis terusno. Ya. Nanti meskipun menterinya ganti 3 kali, tetap dia menjalankan kurikulum yang sama. Sekarang kan enggak. Ojo meneh kok menteri. Bupati nyar gawe apa nyar? Bupati nyar lha ngono. Karena bupati tidak tahu dia itu bukan negara, dia itu pemerintah. Pemerintah itu tidak punya hak untuk bikin policy sebenarnya. Mengusulkan bisa. Misalnya Sumpah Palapa, itu usulan Gajah Mada kepada Hayam Wuruk. Tapi dia tidak boleh bersumpah palapa sebelum Hayam Wuruk menyetujui. Pada saat yang sama, Hayam Wuruk sendiri tidak boleh bersumpah palapa. Yang bersumpah palapa adalah Gajah Mada. Bendahara tidak bisa mengeluarkan duit. Yang bisa mengeluarkan duit kasir. Tapi kasir tidak bisa mengeluarkan duit kecuali atas izin bendahara. Bendahara sendiri bisa mengizinkan tapi tidak bisa mengeluarkan duit. Iku lho urip iku ngono iku jenenge manajemen. Nek wong sitok iso gawe policy, iso ngetokno duit, rusak kantore. Nggih ta mboten? Kudu ana wong loro sing sitokne sing bagian ngawasi, sitokne sing bagian melaksanakan. Jadi ini bukan ojo disalahno gurune iki sing ngelundase. Gonta-ganti gak karo glundung susah nang ngene carane. Nggih ta mboten? Moro-moro full day school. Gak dihitung lho, kan setiap desa beda-beda, setiap daerah beda-beda. Uang penggawaannya akeh. Kan itu mekanismenya setiap rumah tangga akan berubah 100% dengan full day school itu. Iya nek keluargane sugih-sugih terus duwe kendaraan, lah nek mayoritas rakyat lak kangelan full day school itu. Gitu loh. Apa meneh kadek jarene sinau teko Finlandia. Lho Finlandia iku sinau nang Ki Hajar Dewantara. Finlandia sistem pendidikan itu mengacu kepada Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Pahlawan pendidikan kita. Dia itu bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang orang Indonesia sendiri tidak pernah menghormati apalagi nganut karo konsepnya Ki Hajar Dewantara. Pernah Mendiknas menyebut Ki Hajar Dewantara. Wong Indonesia ku aneh. Kon sing nemokno sambel, tempe, rujak cengur, terus kok sing dodol Cina kon sing tuku. Padahal tekmu iku. Lah goblok ngomong iki. Ya barare. Nggih ta mboten? Sambel iku penemuane mbahmu, cengur mbahmu, apa meneh wis tempe penyet penemuane mbahmu sing dodol Cina, kon sing tuku. Lah kudune kon sing dodol Cina sing tuku. Dan itu seluruh Indonesia seperti itu. Sing gawe sepatu nggih Tangerang karo nek Bandung, terus digawa nganggo kapal nang Itali, diceklek Itali, digawrene kon sing tuku. Padahal gaenane dulurmu dhewe ndek Tangerang kono iku. Ya iku dunya kaya ngono iku. Ngerti ya, Dik ya? Jadi Anda tidak bisa mengatasi itu sekarang kecuali ada perubahan ketatanegaraan. Ya apa meneh? Wis saiki guru sing sabar atine nek ngono tok ya apa katene. Wong sing ngelu gurune, muridnya tambah bingung meneh. Misalnya Kurtilas sama 2006 aja bingung kok. Gitu kan? Ya, jadi ya apa aja negara ini kayak ngono iku. Mulane kan aku kadang-kadang juga serantan. Ya apa ya wis. Ya sing sabar. Mungkin saja memang mereka didatangkan Allah ke muka bumi untuk membangun kesabaran kita bersama. Gitu ya Mas ya? Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama.
untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin dari video ini, untuk belajar mengingat-ingat, untuk belajar mentadaburi, untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbah Nun bukakan, untuk belajar mengembangkannya, atau anggap saja di setiap akhiran video Piwulang Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa. Oke dulur-dulur, mari kita mulai ulasannya. Pointer yang pertama, pada kutipan video Sinau bareng Mbah Nun kali ini, kita akan belajar bersama dari penanya yang menanyakan perihal kenapa di Indonesia kurikulum pendidikannya selalu gonta-ganti di setiap 5 tahun sekali, bahkan terkadang 3 tahun sekali. Apa yang salah sebenarnya? Apakah yang salah itu kurikulumnya? Atau yang salah itu yang menjalankan kurikulumnya? Ataukah siswanya yang salah? Dan kurang lebih beginilah jawaban yang Mbah Nun tawarkan kepada penanya. Pertama, Mbah Nun ngendiko bahwa itu bukan soal pendidikan yang salah, tapi menurut Mbah Nun justru pendidikanlah yang mendapat akibat dari kesalahan struktur yang mendasar. Kemudian Mbah Nun perlahan menjelaskan apa yang beliau maksud dengan pendidikan itu hanya terkena akibat dari kesalahan struktur yang mendasar. Jadi di dalam keluarga kan ada kepala keluarga yakni bapak, dan kepala rumah tangga adalah ibu. Keduanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi bapak menyerahkan sebagian urusan rumah tangga, soal dapur, soal logistik, atau mungkin soal air dan sejenisnya itu diurusi oleh bagian rumah tangga. Nah, urusan mencari makan, urusan sosial dan sejenisnya itu urusan kepala keluarga. Dari situ kemudian Mbah Nun menarik ke garis lurus kepada Indonesia. Nah, di Indonesia itu belum ada pemilahan urusan seperti itu. Di Indonesia belum ada pemilahan antara negara dan pemerintah. Padahal seharusnya negara itu keluarga, sedangkan pemerintah itu rumah tangga. Kemudian Mbah Nun mencontohkan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan sejenisnya itu rumah tangga alias lembaga pemerintah. Sedangkan Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, KPK, Polisi, TNI, ASN dan sejenisnya itu lembaga negara. Dari sini jika kita mencoba untuk melebar dan sejenak kembali mengingat-ingat kepada apa yang Mbah Nun sering sampaikan di dalam maiyahan, bahwa Polisi, TNI, KPK, ASN dan sejenisnya itu tidak taat kepada presiden, menteri, bupati dan sejenisnya. Tapi seharusnya mereka itu taatnya kepada undang-undang negara. Karena sejatinya mereka itu tenaga kerja permanen, sedangkan sebaliknya presiden, menteri, bupati dan sejenisnya itu hanya tenaga kerja sewaan. Bayangkan, namanya saja sudah jelas ASN, Aparatur Sipil Negara, bukan ASP, Aparatur Sipil Pemerintah. Jadi mereka itu abdi negara, bukan abdi pemerintah. Jadi rasa-rasanya lucu kalau KPK dilantik oleh presiden. Lawang yang nomor 1 harus diawasi itu justru presiden dan stafnya, menteri dan sejenisnya itu kok. Masa yang seharusnya diawasi malah melantik yang diawasi? Justru presiden, menteri, bupati dan sejenisnya itu yang harus diawasi. Karena mereka itu kita sewa dan kita bayar untuk mengurusi negara atau untuk mengurusi rumah tangga. Atau misal yang lainnya, ASN sudah puluhan tahun bahkan sampai pensiun sudah kerja di kantor itu dan tahu betul dan hafal menguasai perkara kantor itu. Tiba-tiba harus taat kepada karyawan baru yang hanya outsourcing atau tenaga kerja sewaan. Kemudian Mbah Nun ngendiko, jadi seharusnya di dalam tata negara pemerintah itu tidak punya hak untuk membuat polse. Misalkan kalau di perusahaan rumah tangga itu kan direksi, dia hanya menjalankan polse karena yang bikin polse dasar adalah komisaris. Kemudian Mbah Nun memberikan contoh yang lainnya. Kalau Majapahit dulu yang bikin polse itu Hayam Wuruk karena dia kepala negara, sedangkan yang melaksanakannya itu Gajah Mada karena dia Perdana Menteri. Contohnya Sumpah Palapa itu usulan Gajah Mada kepada Hayam Wuruk. Tapi Gajah Mada tidak boleh bersumpah palapa kalau Hayam Wuruk belum menyetujui. Pada saat yang sama, Hayam Wuruk sendiri tidak boleh bersumpah palapa. Yang bersumpah palapa adalah Gajah Mada. Itu sama dengan bendahara tidak boleh mengeluarkan uang. Yang bisa mengeluarkan uang itu kasir, tapi kasir tidak boleh mengeluarkan uang kecuali atas izin bendahara.
Bendahara sendiri bisa mengizinkan, tapi tidak bisa mengeluarkan uang. Satunya yang bagian melaksanakan, satunya yang bagian mengawasi. Jadi seharusnya Diknas itu tidak punya hak untuk menentukan polse kurikulum. Dia hanya sebatas boleh mengusulkan kepada lembaga negara. Jadi jangan disalahkan gurunya, justru gurunya itu yang pusing kepalanya. Apalagi muridnya lebih pusing lagi pastinya. Bahkan yang lebih pusing lagi pasti orang tuanya. Mbah Nun juga mencontohkan, misalkan sekarang tiba-tiba full day school, itu disamaratakan padahal setiap desa, setiap daerah, setiap anak, bahkan setiap keluarga itu berbeda-beda. Kan itu mekanismenya setiap keluarga akan berubah jika dipaksakan full day school. Ya kalau yang kaya oke lah. Nah bayangkan kalau yang bisa bersekolah karena dengan cara membantu keluarga dagang atau bahkan berusaha sendiri untuk sekolahnya sendiri, terus bagaimana bisa bayar sekolah, makan dan lain-lain kalau sehari full bersekolah? Mbah Nun ngendiko bahwa ya, tapi mau bagaimana lagi, memang di Indonesia belum bisa membedakan antara negara dan pemerintah. Akhirnya ganti staf baru ya, bikin aturan baru, bahkan saling klaim prestasi. Kemudian Mbah Nun ngendiko bahwa maka yang harus kita perbaiki adalah ketatanegaraan. Contohnya, polisi itu bukan anak buahnya presiden, karena polisi itu hambanya rakyat. Seharusnya polisi itu melindungi rakyat dalam konteks negara, bukan konteks pemerintah. Jadi, garis besar dari jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah bahwasannya yang harus dibenahi adalah ketatanegaraan, karena kurikulum dan segala macam itu hanya terkena akibatnya saja dari ketidakbenaran tata negara ini. Intinya, kalau cetakannya yang tidak benar, maka hasilnya juga tidak benar, dan otomatis semuanya akan terkena imbasnya juga. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.